Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu Gizi PTM ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yaitu telah artikel dengan judul konsep EBNP plus intervensi gizi pada PTM, yaitu intervensi pemberian suplementasi zat besi pada remaja putri dalam penanganan anemia zat gizi besi dengan nama kelompok tertera yaitu Tajus Solihah, Muhammad Fadil Himawan Prayogo, dan saya sendiri Kikris Karyati. Selanjutnya yaitu background. Backgroundnya sendiri yang pertama ada anemia merupakan masalah kesehatan global, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Prevalensi anemia pada remaja putri cukup tinggi yaitu kurang lebih 27,2% di Indonesia. Penyebab utamanya yaitu kekurangan zat besi dan kehilangan darah saat menstruasi. Dampaknya sendiri yaitu satu, penurunan konsentrasi dan prestasi, dua, risiko saat kehamilan di masa depan, yang ketiga, salah satu intervensi utama yaitu suplemen zat besi atau tablet FF. Selanjutnya yaitu purpose and aim. Yang pertama yaitu purpose, yaitu mengevaluasi efektivitas pemberian tablet FE dalam meningkatkan kadar HB pada remaja putri. M-nya sendiri yaitu satu, remaja putri dengan anemia. Yang kedua, diberikan intervensi tablet FE. Yang ketiga, untuk meningkatkan kadar hemoglobin atau HB. Selanjutnya yaitu ada PICOT. Untuk jurnal yang pertama yaitu pengaruh pemberian tablet besi dalam meningkatkan kadar HB dengan remaja putri. Penulisnya sendiri yaitu Damayanti dan Darmayanti, tahunnya 2022. Passion or problemnya yaitu remaja putri anemia dengan HB rendah, intervensinya sendiri tablet FE 200 mg atau miligram per hari. Comparisonnya yaitu sebelum intervensi dengan pretest outcome-nya sendiri, menaiknya kadar HB dan perbaikan anemia untuk waktunya sendiri 1 bulan. Yang kedua ada artikel dengan judul Determinants of Iron Supplementation Compliance dengan penulis Ramadhani et al. Tahunnya 2025. Patient problemnya sendiri yaitu remaja putri dengan kepatuhan konsumsi Fe rendah. Interventionnya yaitu program suplementasi Fe plus profaktor edukasi dan dukungan. Comparisonnya sendiri yaitu tidak patuh versus patuh konsumsi Fe. Outcome-nya sendiri yaitu kepatuhan konsumsi Fe meningkat. Time-nya sendiri yaitu cross-seksional dengan waktu pengukuran. Yang terakhir yaitu efektivitas suplementasi zat besi serta pengaturan pola asupan gizi dengan penulis Putri et al. Tahunnya 2024. Passion or problem sendiri yaitu remaja putri berisiko anemia, intervensinya yaitu edukasi gizi plus suplementasi Fe, comparisonnya yaitu sebelum edukasi dan atau intervensi. Outcome-nya sendiri yaitu meningkatnya pengetahuan serta HB normal. Untuk waktunya sendiri yaitu selama intervensi edukasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Muhammad Fadel. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Synthesis of Evidence. Jurnal yang pertama adalah pemberian tablet FE meningkatkan HB remaja putri. Jurnal yang kedua, yang pertama, kepatuhan mengkonsumsi tablet FE masih rendah, yaitu hanya 21%. Yang kedua, dipengaruhi oleh pengetahuan, kemudian dukungan guru dan teman, kemudian edukasi gizi. Pada jurnal yang ketiga, edukasi gizi plus suplementasi meningkatkan pemahaman dan kadar HB normal, yaitu mencapai 9,82%. Next. Selanjutnya, outcome and measurement plan. Outcome-nya, satu, peningkatan kadar hemoglobin, dua, perbaikan status anemia, yaitu dari anemia menuju normal, tiga, efektivitas suplementasi zat besi atau Fe. Measurement plan-nya, variabel, HB, alat, easy touch, GCHB, metode, pretest, dan post-test, waktu 1 bulan, analisis, uji statistik. Pada finding jurnal yang pertama, indikatornya kadar hemoglobin pada kelompok kontrol sebelum pemberian tablet FE atau pretest HB rata-rata 10,595
gram. Kemudian pada kelompok intervensi setelah pemberian tablet FE atau post-test, HB rata-rata 12,145 gram persen. Interpretasinya terjadi peningkatan signifikan kadar HB setelah intervensi. Kemudian indikator pada status anemia pada kelompok kontrol HB 10,595 gram persen, pada kelompok intervensi HB 12,145 gram persen. Interpretasinya tablet FE efektif memperbaiki status anemia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tata. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada finding jurnal 2. Indikator pertama, kepatuhan konsumsi FE. Dengan kelompok kontrol, remaja putri tidak patuh. Kepatuhan rendah, hanya 21% kurang lebih. Kelompok intervensinya remaja putri patuh. Interpretasinya kepatuhan konsumsi FL lebih tinggi pada kelompok dengan kepatuhan tinggi. Indikator yang kedua, pengetahuan tentang anemia. Dengan kelompok kontrol, pengetahuan rendah. Kelompok intervensi, pengetahuan lebih baik. Interpretasi, tingkat pengetahuan konsumsi FE lebih tinggi pada kelompok dengan pengetahuan yang tinggi. Indikator yang ketiga, dukungan sosial. Dengan kelompok kontrol, dukungan kurang. Kelompok intervensi, dukungan baik. Interpretasi faktor edukasi dan lingkungan berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan intervensi. Selanjutnya, finding jurnal 3. Indikator yang pertama, ada kadar HB dengan kelompok kontrol pengetahuan rendah. Kelompok intervensi 98,82% HB normal. Interpretasi, edukasi gizi yang dikombinasikan dengan suplementasi FM meningkatkan pengetahuan dan pola makan. Indikator kedua, pengetahuan gizi. Dengan kelompok kontrol, pola makan tidak seimbang. Kelompok intervensi, pengetahuan meningkat. Interpretasi, edukasi gizi yang dikombinasikan dengan suplementasi FM meningkatkan pengetahuan dan pola makan. Indikator yang ketiga, pola asupan gizi. Dengan kelompok kontrol, risiko anemia tinggi. Kelompok intervensi, pola makan membaik. Interpretasi, status HB menjadi normal pada hampir seluruh responden. Intervensi komprehensif lebih efektif. Selanjutnya, ada implication for practice. Yang pertama, program tablet FE rutin di sekolah. Yang kedua, edukasi gizi untuk remaja. Yang ketiga, monitoring HB berkala. Yang keempat, kolaborasi tenaga kesehatan dan guru. Yang kelima, pendekatan gizi seimbang. Berikut beberapa referensi dari jurnal temuan kelompok kami. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar.